Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi untuk memenuhi tugas ulangan harian mata pelajaran PPKN. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu dermos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan rakyat atau pemerintahan. Seorang negarawan, Abraham Lincoln, menyebutkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi yang menitik beratkan persamaan bidang politik tapi tidak menjamin persamaan bidang ekonomi diterapkan oleh negara liberal yaitu Amerika. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi yang menitik beratkan persamaan ekonomi tapi mengurangi persamaan politik diterapkan oleh negara komunis Korea Utara. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi yang menitik beratkan persamaan politik dan ekonomi diterapkan oleh negara India. Klasifikasi demokrasi yang kedua yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dibedakan dalam 2 jenis. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu berdasarkan kebebasan individual tapi memiliki konstitusi sebagai pembatas kekuasaannya, contohnya Indonesia. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi yang berdasarkan paham Marxis komunisme, artinya menginginkan tidak adanya kelas sosial, namun sering terjadi paksaan atau kekerasan untuk mewujudkannya, contohnya Korea Utara. Demokrasi yang ketiga yaitu berdasarkan ideologi. Dalam hal ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu demokrasi yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung untuk membuat kebijakan atau politik. Namun hanya bisa dipakai oleh negara yang wilayahnya kecil, contohnya Swiss. Yang kedua, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang melalui sistem perwakilan karena kompleks dan wilayahnya yang luas, contohnya Indonesia. Prinsip dari demokrasi akan mewujudkan 6 hal. Dalam hal ini berdasarkan pendapat dari Henry B. Mayo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menyelesaikan pergantian pemimpin secara teratur. Yang ketiga, menjamin tegaknya keadilan. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman. Yang kelima, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keenam, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Demokrasi sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama, berpotensi terjadinya kekacauan jika kehilangan sosok pemimpin. Yang kedua, menyebabkan ketidakstabilan negara karena terlalu banyaknya suara atau pendapat dari masyarakat. Yang ketiga, mengalami banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, berpotensi menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Dan yang kelima, berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak amanah karena suaranya yang banyak dari rakyat tidak menjamin kualitas pemimpin. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.